Pada tahap pertama, Bolshevisme Rusia cukup bersedia menghormati agama-agama, adat kebiasaan rakyat di timur, serta membantu gerakan nasional di timur. Pada tahap kedua, agama seperti Islam dan tokoh nasionalis seperti Mustafa Kemal akan dicap sebagai borjuis untuk kemudian dimusnahkan. Semua partai nasional di timur yang semula menyambut hangat bantuan Moskow melawan sekutu mulai menyadari bahwa Bolshevik Rusia adalah bahaya besar yang sama besarnya seperti imperialisme Barat terhadap aspirasi-aspirasi politik. Diterbitkannya buku The New World of Islam karya Lothrop Stoddard dalam bahasa Indonesia adalah atas prakarsa atau anjuran dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Begitu besar perhatian Bung Karno terhadap dua buku Stoddard yang sangat terkenal di dunia, yaitu The Rising Tide of Color yang diterjemahkan menjadi Pasang Naik Kulit Berwarna, dan The New World of Islam yang diterjemahkan menjadi Dunia Baru Islam yang sesaat lagi akan kita bahas. Memperhatikan akan isi dalam buku ini yang sangat padat dan bermutu, Presiden Soekarno merasa ada sedikit ketidakpuasan karena bagian-bagian yang mengenai tanah air kita sendiri Indonesia amat sedikit, dan kalaupun ada hanya berupa cangkingan-cangkingan saja. Maka kemudian Bung Karno memerintahkan panitia untuk menambahkan satu bab lagi yang khusus membicarakan kebangkitan Islam di Indonesia. Dan sesuai dengan yang dikehendaki Presiden Soekarno, agar buku Dunia Baru Islam ini dipersembahkan untuk diketahui dan dibaca secara meluas oleh bangsa Indonesia untuk dimengerti isinya, sehingga bangsa ini menyadari bahwa dirinya adalah bangsa beragama yang terhormat, yang sadar sepenuhnya untuk apa sesungguhnya revolusi yang sedang mereka perjuangkan itu, untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Kebangkitan Islam adalah satu peristiwa paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Dalam tempo seabad saja, dari gurun tandus dan suku bangsa yang terbelakang, Islam telah tersebar hampir menggenangi separuh dunia. Menghancurkan kerajaan-kerajaan besar, memusnahkan beberapa agama besar yang telah dianut berbilang zaman dan abad. Mengadakan revolusi berpikir dalam jiwa bangsa-bangsa, dan sekaligus membina satu dunia baru, dunia Islam. Islam mendapatkan kemenangan nyata dan menakjubkan di dalam kesulitan mahadahsyat, dan tak sampai 2 abad dari detik kelahirannya, benderanya telah berkibar di antara pegunungan Pirenia dan Himalaya, antara padang pasir di tengah Asia sampai ke padang pasir di 2 benua Afrika. Hasil gemilang ini bersumber kepada beberapa faktor, di antaranya watak orang Arab sendiri, hakikat ajaran Nabi Muhammad SAW, dan keadaan umum di timur pada saat lahirnya Islam. Namun belum habis abad ke-10 Masehi, tampaklah tanda-tanda kemunduran peradaban Islam itu. Banyak faktor yang menjadi sebab kehancuran Islam itu. Yang terbesar ialah kambuhnya rasa permusuhan yang lama terpendam.
golongan-golongan yang bersaing satu sama lain itu masing-masing memperebutkan kepemimpinan Islam. Faktor kedua ialah pecahnya perang salib yang berlangsung selama 600 tahun. Faktor ketiga ialah serbuan Genghis Khan dari Mongol yang meratakan dan menyapu bersih Tiongkok Utara, Eropa Timur, Rusia, seluruh daratan India sampai ke Mesir, Persia, Baghdad, dan Mesopotamia. Baik dunia Nasrani dan dunia Islam Timur mengalami kebinasaan yang luar biasa. Tak berhenti saja di situ. Pada permulaan abad ke-15, Timur Leng meneruskan jejak kakeknya, yaitu Genghis Khan, yang tidak kalah barbar dan kejam, di mana prestasi terbesarnya adalah menyusun piramid dari 70.000 tengkorak manusia setelah penyerbuan ke kota Persia Isfahan. Selama abad ke-18, Barat mulai menyerang ujung garis medan pertempuran Islam di Eropa Timur dan Kepulauan Hindia. Tetapi sebagian besar dunia Islam, dari Maroko hingga ke Asia Tengah, masih belum terganggu. Hingga abad ke-19, satu persatu negara-negara Islam yang telah rapuh itu jatuh oleh serangan Barat. Dalam waktu singkat, kerajaan-kerajaan Eropa sudah membagi-bagi seluruh dunia Islam. Perang dunia menjadi saksi babak terakhir proses penaklukan ini. Sebagai syarat perjanjian damai yang merupakan penutup proses tersebut, kerajaan Turki dihapuskan. Semenjak itu, tak satu pun lagi kerajaan Islam yang merdeka. Dalam kejatuhannya di abad ke-19, lahirlah gerakan Wahabi di padang Jazirah Arab, tempat lahirnya Islam sebagai gerakan reformasi Islam. Kemudian gerakan itu berkembang menjadi kebangkitan Islam yang menyebar luas. Akhirnya menjelma menjadi gerakan pan-Islamisme. Untuk menganalisa dan menyelidiki kebangkitan Islam menuju dunia baru Islam, buku ini dipersembahkan. Pada abad ke-18, saat dunia Islam diliputi kegelapan oleh karena kejatuhannya, muncullah satu tokoh pembawa gerakan Wahabi yang kita kenal dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Dilahirkan di Najd yang terletak di jantung padang pasir Arab sekitar tahun 1700 dan meninggal di tahun 1787 yang lalu, gerakan Wahabi ini diteruskan oleh muridnya yang bernama Sa'ud, yang membawa misi besarnya, yaitu menguasai dan memurnikan kembali seluruh dunia Islam yang di waktu itu dianggapnya telah melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana tujuan ini tercapai pada abad ke-19. Setelah Sa'ud wafat, kaum Wahabi dipukul mundur oleh Muhammad Ali, yaitu seorang gubernur tangguh yang dipilih Sultan Turki untuk melenyapkan Imperium Wahabi yang notabene baru saja lahir dan mengirimnya kembali ke padang pasir. Namun, dari sinilah peranan rohania Wahabi justru dimulai dengan Najd sebagai pusatnya. Wahabi menyebarkan pengaruh keagamaannya hingga ke pelosok-pelosok yang jauh seperti ke India Utara. Perbuatan tahayul, penggunaan sesajen atau mistik, pengagungan para wali, berpakaian sutra, makanan mewah, minum anggur, candu, rokok, dan kopi, dan segala perbuatan maksiat adalah larangan bagi kaum Wahabi. Bahkan seni keagamaan pun dianggap tabu. Karena itu, kaum Wahabi membongkar kubah kuburan Nabi Muhammad SAW di Madinah dan meruntuhkan pula menara-menara masjid yang dipandang sebagai penyembahan berhala. Beberapa pengecam menuding gerakan Wahabi ini meski moralnya tinggi namun berpandangan terlalu picik. Namun pada dasarnya gerakan Wahabi ini
bertujuan semata-mata untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan menghapuskan segala perbuatan tahayul dan kembali ke Islam yang sejati. Pada abad ke-19 ini pula lah bangkit kembali kelompok paham Mu'tazilah dengan lahirnya para mujadid yang berpaham bebas, di mana kelompok ini sebenarnya sudah ada sejak masa permulaan Islam. Namun karena pertengkaran dengan kelompok aliran Napal, Sunnah, dan Taklid, kelompok Mu'tazilah atau penganut aliran akal ini menghilang karena kekalahannya. Para mujadid muslimin itu mengajak kepada islah atau perbaikan Islam melalui kemerdekaan dalam berpikir dan menyelami ilmu pengetahuan yang lebih luas. Meskipun muncul kecaman dari dunia barat yang menganggap bahwa Islam tidak dapat menerima islah, karena jika Islam diperbarui, maka bukanlah Islam lagi. Negeri-negeri seperti India, Turki, Mesir, Tartar yang adalah bagian dari Rusia, dengan terbuka menerima islah itu, dengan mewajibkan muslimin di negaranya untuk mempelajari juga kitab-kitab ilmu pengetahuan dari barat demi kemajuan masyarakat. Demikianlah perbaikan membawa dunia Islam pada perubahan ke yang lebih baik di zaman itu. Pan-Islamisme adalah reformer-reformer liberal yang tidak bersedia menyesuaikan dengan dunia barat dan condong menempuh jalan militan daripada jalan damai. Pengertian luasnya ialah rasa solidaritas di antara seluruh mukmin. Dalam ungkapan umum, pan-Islamisme adalah nasionalisme. Solidaritas Islam terdiri atas dua dari lembaga-lembaga asalnya, yaitu ibadah haji dan khilafah. Bertentangan dengan anggapan umum di barat adalah ibadah haji lebih berpengaruh bagi persatuan umat daripada khilafah. Implikasi politik ibadah haji jelas sekali. Ia sesungguhnya adalah muktamar abadi dari pan-Islamisme, di mana segala urusan agama dibicarakan oleh delegasi-delegasi dari tiap penjuru dunia Islam. Di sini dibahas rencana-rencana untuk pertahanan dan penyebaran Islam. Dalam perlawanannya terhadap Barat, muncul pemberontakan-pemberontakan yang dibakar oleh rasa fanatik yang sama. Mulai dari pemberontakan Al-Qabil di Aljazair pada tahun 1871, pemberontakan Al-Mahdi di Sudan bagian Mesir demi melemahkan sendi-sendi kekuatan Inggris. Gejolak pemberontakan itu merembet dahsyat ke Afghanistan, India Muslim, di Asia Tengah yang berpusat pada tarekat Naqsabandi, lalu menjalar ke Tiongkok, baik di Turkestan, Tiongkok, maupun Yunan. Indonesia pun tak luput dari rentetan pemberontakan ini, yaitu Perang Aceh. Pemberontakan-pemberontakan itu banyak diilhami oleh doktrin mistik yang dikenal sebagai ajaran Al-Mahdi, yang mana ajaran ini tidak dikenal pada permulaan Islam dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Dasar dari ajaran ini adalah hadis Nabi yang meramalkan akan kedatangan seseorang yang bergelar Al-Mahdi akan datang menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Ajaran ini sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, karena dari situlah lahir harapan yang tersebar luas akan turunnya seseorang yang dikirim Tuhan membawa kemenangan universal bagi Islam. Meski sifat dari ajaran ini tidak memberikan hasil yang konstruktif dan langgeng, ia seperti api yang membakar di sana-sini. Namun sesudah itu padam dan membuat penganutnya menjadi lebih apatis dari sebelumnya. Kesadaran pan-Islamisme yang teratur dimulai pada pertengahan abad ke-19. Gerakan itu mempunyai dua asas, yaitu tarekat-tarekat keagamaan bentuk baru seperti tarekat Sanusi dan dakwah yang dijalankan oleh golongan pemikir yang diketuai oleh Jamaluddin Afghani. Pusat perhatian mereka
hampir seluruhnya bersifat keagamaan dalam bentuk pengabdian secara tasawuf. Pengaruh yang dipancarkan oleh tarekat yang dibawa oleh Said Muhammad bin As-Sanusi dalam kebangkitan Islam sangatlah besar. Kesuksesan dakwanya yang terbesar terjadi di Afrika, lalu merambah pada bangsa Tartar yang berada di bawah kekuasaan Rusia. Pada abad ke-19 ini pula, kebangkitan Islam mengalami kemajuan pesat di Tiongkok, India, dan Kepulauan Indonesia. Berbeda dengan Sanusi, gerakan Said Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan asas kedua dari pan-Islamisme modern lebih banyak terjun ke dalam politik daripada masalah agama. Dialah orang Islam pertama yang menyadari sepenuhnya akan bahaya dominasi Barat. Maka ia mengabdikan hidupnya untuk memperingatkan dunia Islam akan hal itu dan mengusahakan cara-cara yang teliti untuk pertahanan. Oleh kekuasaan Barat, Jamaluddin dicap sebagai seorang agitator yang berbahaya. Ia sangat ditakuti. Ajarannya adalah dunia Nasrani, sekalipun mereka berbeda-beda dalam keturunan dan kebangsaan, manakala menghadapi Timur, khususnya Islam, mereka bersatu menghancurkan negara Islam. Selain dua tokoh tersebut, nama besar seperti Sultan Abdul Hamid menggaung bersama pan-Islamisme dari negeri Turki. Propaganda pan-Islamisme Abdul Hamid menghasilkan efek yang sangat kuat dan mendalam di seluruh dunia Islam, sehingga menumbuhkan ketakutan dan kebencian dari dunia Barat. Sehingga pada tahun 1911, Italia terang-terangan menyerang Tripoli Barat Afrika yang berada di bawah kerajaan Turki, dan dilanjutkan penyerangan oleh negara-negara Balkan Nasrani ke Turki pada tahun 1912 yang populer dengan nama Perang Balkan. Pada tahun-tahun itu pula, Rusia dan Inggris mencekik revolusi Persia, sedangkan Prancis menjadi akibat dari krisis Agadir, menerkam Maroko. Keruntuhan kerajaan Turki oleh Perang Salib Barat telah jauh-jauh sebelumnya diperingatkan oleh Said Jamaluddin. Namun hal ini menjadi momentum bersatu dan bangkitnya umat Muslim di seluruh dunia. Pengislaman di Jepang, Muslim India, Mesir, dan Timur Tengah, Tiongkok, Afrika semua bangkit dan berjihad melawan agresi Barat. Dalam kebangkitannya dan semangat perang yang menyala-nyala, muncullah dan tersebar dengan cepat dua gerakan pemurnian baru dalam dunia Islam, yaitu Gerakan Al-Ikhwan yang membawa impian Wahabi lama di pedalaman Arab yaitu Najd, dan Gerakan As-Salafiyah di India yang pengikutnya kebanyakan berasal dari kalangan Darwis. Begitulah segi-segi agama dan politik dari pan-Islamisme. Sedangkan dari segi dagang dan industri atau ekonomi, pan-Islamisme merumuskannya sebagai berikut. Kekayaan Islam untuk umat Islam. Keuntungan dagang dan industri tidak untuk kaum Nasrani, tetapi untuk kaum Muslimin. Menggantikan modal Barat dengan modal Muslim. Mematahkan cengkraman Eropa pada sumber-sumber alam dengan jalan mengakhiri konsesi-konsesi tanah, tambang, hutan, kereta api yang dewasa ini mengangkut kerajaan Islam ke negeri-negeri asing. Pengaruh Barat adalah gerak dahsyat dalam transformasi modern dunia Timur. Pengaruh pembaratan bukan saja mengubah dunia Islam, tetapi juga seluruh Asia dan Afrika yang bukan Islam. Mulai dari dunia industri, media, metode dan ide, perdagangan, politik dan hukum, pendidikan, ekonomi, adat istiadat, dan cara berpakaian, sosial dan budaya, juga keagamaan. Garis yang memisahkan di antara dunia Barat dan Timur terletak pada garis rasial, yang mana pembagian rasial di antara umat manusia adalah yang paling fundamental
paling permanen dan membekas dalam pengalaman manusia itu sendiri. Pada umumnya, penyebutan dunia bangsa kulit coklat adalah untuk bangsa timur, sedangkan dunia kulit putih adalah untuk dunia barat. Hal inilah yang menjadi batas di antara keduanya. Penghalang terbesar di timur sebenarnya terletak pada tradisi politiknya yang jahat. Dari sejak dulu, bentuk pemerintahan di timur bercorak despotisme, yaitu kekuasaan raja yang tak terbatas, memperbudak rakyatnya, merampas harta milik, kehormatan dan jiwa rakyatnya atas kemauan sendiri dan sesuka hatinya. Satu-satunya yang menahan dan mencegah despotisme timur hanyalah agama. Beberapa kritikus menambahkan adat sebagai faktor kedua sesudah agama. Cerita-cerita turun-temurun tentang seorang raja yang adil atau bapak rakyat yang dikelilingi oleh penasehat-penasehat yang bijaksana dan kejahatan sirna oleh anggukannya atau goresan penanya adalah dongeng belaka. Dalam kehidupan nyata, seorang raja yang adil sangat jarang ada. Namun perlu diketahui, tidak semua timur berada dalam kekuasaan despotisme. Terdapat juga bangsa-bangsa yang membenci despotisme. Perubahan politik pada dunia timur terjadi bersamaan dengan kebangkitan Islam, di mana perbaikan tidak hanya terjadi pada agama saja, tapi juga dalam politik. Dari despotisme menjadi bentuk pemerintahan demokrasi dan republik adalah perubahan yang banyak dipilih oleh negara-negara di dunia timur. Dari sudut perekonomian, Timur masih melandaskan kepada hidup bertani, sedangkan yang disebut industri di Timur adalah hasil kerajinan tangan yang dalam pengerjaannya membutuhkan waktu lama dan dengan cara-cara yang kuno sehingga jumlahnya terbatas dan harganya tinggi di pasaran. Tidak mampunya Timur berkompetisi dengan Barat di bidang perindustrian bukan saja karena kurang pahamnya tentang metode industri, tapi ada faktor lainnya, yaitu mentalitas buruh dan kekurangan modal. Prinsip-prinsip ekonomi tentang kontrak dan kompetisi Barat sama sekali tidak dikenal di Timur. Para petani dan tukang-tukang mengikuti dengan membuta tuli jejak orang tuanya. Begitulah kehidupan ekonomi di Timur 100 tahun yang lalu. Masih sangat kolot dan tertinggal jauh dari Barat. Perubahan mulai terjadi saat diperkenalkannya kompetisi secara tiba-tiba ke dalam kesatuan ekonomi desa dan kesempatan-kesempatan yang dibuka bagi penanam modal dari Barat untuk datang ke Timur. Dari sinilah dunia Timur menemui kemajuannya yang pesat di bidang industri dan mekanik modern. Lowes Dickinson mengatakan, peradaban adalah satu keseluruhan. Keseniannya, agamanya, cara hidupnya, semuanya itu berhubungan erat dengan kemajuan ekonomi dan tekniknya. Kita akan ambil dari dunia Barat kapal perangnya, pabriknya, ilmu kedokterannya, tapi kita tidak akan ambil kekacauan masyarakatnya, tergesa-gesanya dan kelesuannya, kejelekannya, tekanan yang berlebihan-berlebihan terhadap aktivitasnya. Dengan timbulnya kebangkitan Islam pada awal abad 19, maka kelihatanlah sekali lagi tanda-tanda adanya pergolakan-pergolakan sosial. Pergolakan yang terjadi sangat dipengaruhi dan digerakkan oleh membanjirnya ide-ide dan metode Barat sepanjang abad ke-19 yang tidak putus-putusnya memasuki dunia Timur.
suatu transformasi yang begitu mendadak, begitu dahsyat dan mendesak, suatu proses adaptasi yang begitu terpusat, sehingga pada dasarnya bersifat revolusioner, bukan bersifat evolusioner. Baik itu transformasi di bidang politik, agama, ekonomi, dan sosial yang mengakibatkan penderitaan di semua lapisan masyarakat selama musim peralihan ini. Menurut Stoddard, kemiskinan akan selamanya menjadi sebab terjadinya kekacauan umum. Pertemuan-pertemuan ramai mengenai soal-soal politik, aspirasi-aspirasi dari tuan-tuan dan tukang-tukang bicara atau demagog adalah manifestasi kegoncangan yang mendalam. Semua kekacauan masyarakat ini berpusat sekitar dua unsur yang baru saja muncul, yaitu kaum intelijensia yang terdidik secara barat dan golongan kaum buruh pabrik di kota. Gerakan nasionalis tak pernah timbul dari kaum borjuis yang selalu bersandar kepada kapitalis-kapitalis. Gerakan nasionalis hampir semua berasal dari golongan lapisan tengah. Dalam bayangan bencana ini, tiba-tiba datanglah pengaruh menakutkan dari Bolshevisme Rusia yang mengatur rapi semua pergolakan merata itu dengan cara-cara sistematis untuk tujuan tertentu. Bolshevisme tampil untuk menyalakan revolusi dunia, untuk menghancurkan peradaban dan perekonomian barat yang sedang lumpuh kekuatannya akibat perang dunia. Tak ada satu pelosok dunia yang bebas dari incaran agen-agennya, dan tak ada satu tempat sumber kemungkinan timbulnya kerusuhan yang luput dari intayannya. Tiap-tiap aspirasi nasional, kemarahan politik, ketidakadilan sosial, dan ras diskriminasi menjadi bensin bagi Bolshevisme untuk mengorbankan kerusuhan dan api peperangan. Dua tujuan propaganda Bolshevisme Rusia di timur adalah yang pertama dalam jangka pendek, yaitu meruntuhkan supremasi barat dalam bidang politik dan ekonomi. Dan yang kedua dalam jangka panjang, yaitu membolshevikkan segala bangsa timur, dan yang berikutnya menghapuskan lapisan atas dan menengah penduduk tiap-tiap negeri, seperti apa yang telah dijalankan dengan sempurna di Rusia dan apa yang sedang direncanakan bagi negeri-negeri barat. Pada tahap pertama, Bolshevisme Rusia cukup bersedia menghormati agama-agama, adat kebiasaan rakyat di timur, serta membantu gerakan nasional di timur. Pada tahap kedua, agama seperti Islam dan tokoh nasionalis seperti Mustafa Kemal akan dicap sebagai borjuis untuk kemudian dimusnahkan. Politik Bolshevisme Rusia untuk dunia timur telah dirumuskan, dan segera setelah ia menjalankan kekuasaan pada akhir tahun 1917 dan setelah berhasil mencengkamkan kukunya di timur pada tahun 1920, Bolshevisme Rusia kini merasa cukup kuat untuk membuang kedoknya. Pemerintah Soviet Rusia mengadakan kongres di Baku yang bernama Kongres Rakyat-Rakyat Timur dengan maksud tidak saja memerdekakan Timur dari belenggu Barat, tetapi juga membolshevikkan Timur tanpa ragu-ragu. Kemenangan terbesar Soviet yaitu di negeri Kaukasus, di mana negeri Georgia dan Armenia berhasil dikomuniskan pada tahun 1921. Kemenangan Bolshevik ini menjadi sebab kaum nasionalis yang tergabung dalam lindungan Soviet Rusia menjadi gelisah. Semua partai nasional di timur yang semula menyambut hangat bantuan Moskow melawan sekutu mulai menyadari bahwa Bolshevik Rusia adalah bahaya besar yang sama besarnya seperti imperialisme Barat terhadap aspirasi-aspirasi politik. Jika kemenangan Bolshevisme berarti barbarisme di Barat, maka di Timur akan berakibat kebiadaban dalam bentuknya yang paling nyata. Biasanya istilah kebangkitan Islam
dipergunakan untuk semua gerakan yang bertujuan memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat Islam. Pujangga besar Ibnu Taimiyah yang hidup pada tahun 1263 sampai 1328 menamakan gerakan semacam itu dengan Muji Atsaris Salaf, yaitu membangkitkan kembali ajaran-ajaran lama. Yang dimaksudkan di sini ialah ajaran para sahabat Rasul dan tabi'in. Ditonjolkannya ajaran Imam Ahmad Ibnu Hambal yang senantiasa gemar mempraktekkan ijtihad dan sangat anti kemusyrikan serta bid'ah. Pedoman satu-satunya yang dipakai ialah Quran dan Sunnah Rasul. Ahli-ahli Islam pun menetapkan bahwa gerakan salaf bertujuan selain mengembalikan Islam ke dua sumber murninya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, sekaligus meninggalkan pertengkaran mazhab dan segala bid'ah serta khurafat yang disisipkan ke dalamnya dan menolak secara konsekuen taklid. Arus salaf itu menggenangi udara pergerakan Islam baru di Indonesia. Muncul dengan nama beraneka ragam. Ada yang berpengaruh besar dan tahan uji. Ada yang hanya berhasil mengumpulkan pengikut yang sedikit atau hanya dalam waktu yang tak lama. Gerakan salaf inilah yang menjadi penggerak utama dalam kebangkitan Islam di Indonesia. Gerakan salaf masuk ke Indonesia sekitar tahun 1802 bersamaan dengan pulangnya Haji Miskin dan teman-temannya dari ibadah haji. Orang-orang inilah yang dikenal dengan julukan Harimau nan Salapan. Selebihnya mereka dinamai juga dengan sebutan kaum Padri oleh yang belum mengenal ajaran mereka. Berpakaian serba putih dan merombak masyarakat secara radikal dan dalam banyak hal menggunakan kekerasan. Sehingga terjadilah peperangan antara mereka dan kolonial Belanda yang saat itu memanfaatkan keadaan untuk melebarkan sayap penjajahannya dengan dalih membantu adat penduduk yang berseberangan dengan ajaran salaf dari kaum Padri. Sementara itu, muncullah gerakan lain, yaitu gerakan reform di Aceh. Haji Miskin dengan mazhab Wahabinya telah memberikan tekanan baru bagi pergerakan reform umat Islam di Indonesia dengan memberantas semua pengaruh bid'ah dan khurafat dari Hinduisme dan Buddhisme. Di bawah pimpinan Malim Basa, didirikanlah perguruan di Bonjol yang kemudian menjadi pusat pendidikan mazhab Hambali. Tokoh ini terkenal dengan julukan Imam Bonjol. Pada tahun 1821, Belanda dengan tegas membantu gerakan kaum adat untuk menghancurkan kaum Padri yang bermadzhab Wahabi tersebut. Pertempuran sengit ini berlangsung selama 15 tahun, dari tahun 1822 hingga 1837, dan dikenal dengan nama Perang Padri. Dengan kekalahan di pihak kaum Padri, di mana daerah pengaruhnya lenyap dan digantikan dengan pendidikan mazhab Syafi'i. Namun meski begitu, ajaran salaf yang dibawa kaum Padri diam-diam terus berkembang dalam bentuk-bentuk pengajian dan ceramah-ceramah dan tetap memberikan pengaruhnya di seluruh pelosok Indonesia. Perserikatan Muhammadiyah adalah salah satu perkumpulan dari pergerakan salaf yang paling banyak pengikutnya saat itu. Didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912, di mana kolonial Belanda memberikan izinnya untuk pertama kali bagi gerakan salaf untuk berdiri sebagai badan hukum. Selain bersifat pembersihan agama, Muhammadiyah juga mengamalkan ajaran salaf dalam bidang politik. Maka tidak mengherankan jika Muhammadiyah bekerja erat dengan partai-partai di bidang politik, khususnya dengan Partai Syarikat Islam Indonesia yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo, bahkan juga Partai Nasional Indonesia yang didirikan dan dipimpin oleh Insinyur Soekarno.
Pada pasal sebelumnya, kita telah membahas apa yang dinamakan gerakan salaf, yang juga adalah gerakan reform. Apa yang membedakan gerakan reform dan gerakan modernis Islam? Seperti halnya gerakan salaf atau gerakan reform yang melakukan perombakan umat Islam dengan mengembalikan Islam ke relnya yang sebenarnya. Namun, pada gerakan modernis Islam, perombakan dilakukan hanya sebatas di luar saja, yaitu perubahan yang bersifat sosial kultural dan politik ekonomis, bukan perombakan yang berfokus pada perubahan jiwa. Gerakan modernis Islam menghendaki perombakan cara hidup umat Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Suatu perkumpulan modernis Islam yang mempunyai pengaruh besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama, yang juga lahir sebagai pembela terhadap mazhab Syafi'i. Pada umumnya, gerakan-gerakan kebangkitan di Indonesia tidak menjuruskan usaha utamanya kepada masalah-masalah politik umat Islam Indonesia. Walaupun secara indirekt, usaha-usaha mereka, baik gerakan reform maupun modernis, dapat mempengaruhi besar terhadap tindakan-tindakan politik pemerintah kolonial, ataupun secara individual, anggota-anggota gerakan-gerakan itu banyak yang mencemplungkan diri ke dalam bidang politik, dan ini bisa menyulitkan kolonialis dalam mengambil sikap. Apabila orang berbicara soal semangat nasionalisme di Indonesia waktu itu, maka jawaban yang tepat untuk diberikan adalah belum tampak gejolaknya sama sekali. Nusantara masih tidur nyenyak dengan kelicikan permainan kolonial, menidurkan jiwa berjuang bangsa Indonesia. Kalau kemudian syarikat Islam menjadi pelopor utama berdirinya gerakan nasional di Indonesia, maka semangatnya pada hakikatnya terletak pada mulai meresapnya gerakan salaf di Indonesia, yang membangkitkan kembali kepribadian umat Islam, bukan umat Sontoloyo yang harus mendekam di bawah naungan perlindungan penjajah. Karena itulah pada tahun 1924, Partai Syarikat Islam memutuskan politik berhijrah, tidak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda, tidak lagi mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat buatan kolonial atas nama partai sebagai bentuk perjuangan dan usaha untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan resensi kali ini adalah bahwa buku Dunia Baru Islam karya L. Stoddard adalah buku yang sangat bermutu dan padat. Melalui buku ini, kita akan memperoleh banyak pengetahuan tentang sejarah kebangkitan Islam di dunia dengan sangat-sangat detail dan luas. Maka, buku ini wajib ada di deretan koleksi-koleksi buku-buku sejarah kalian. Sekian resensi dari saya. See you on the next episode.